tidak dikenakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tapi sebagai seorang diplomat yang mewakili negaranya harus berperilaku baik. Karena kalau sering melakukan pelanggaran, maka akan kena namanya persona non grata. Ya, dia tidak ada tag. Oke, iya betul. Ini adalah nomor yang biasa dipakai untuk kendaraan Malaysia. Kalau W itu adalah Kuala Lumpur. Seperti halnya ini. Ini adalah mobil Malaysia. Tapi bagaimana dengan ini? Yang diawali dengan nomor 29, diakhiri dengan DC. Kok berbeda dari kendaraan di Malaysia pada umumnya? Nah, seperti ini. Ini kendaraan, plat kendaraan mobil di Malaysia pada umumnya. Seperti halnya ini dan juga ini. Berbeda halnya dengan mobil yang ini, sama dengan bus kedutaan tadi. Nah, berbeda dengan ini. Apa artinya? Coba saya tanya dengan sopir atau drivernya. Ini saya akan menemui drivernya ini. Ibu driver, bisa nggak saya tanya, itu kenapa mobilnya nomornya tidak seperti plat nomor pada umumnya di Malaysia? Yang itu diawali W, kenapa ini 29 diakhiri DC? Itu kan nomornya diplomatik. Oh, diplomatik. Jadi diplomat harus pakai gitu. Iya. Keistimewaannya apa? Istimewanya. Oke, sekarang saya tanyakan kepada guru yang lain, apakah dia paham apa bedanya plat DC dengan plat biasa? Oke, plat DC itu hanya dimiliki oleh perwakilan. Jadi contohnya kedutaan dan sebagainya. Jadi Diplomat lah. diplomat. Oke, terus. Menggunakan plat DC. Sementara plat biasa itu yang digunakan untuk kendaraan umum seperti personal ataupun yang bisnis dan sebagainya. Iya. Kelebihannya apa atau keistimewaannya menggunakan mobil plat DC? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke, bro. Tahu nggak apa keistimewaan atau kelebihan mobil dengan plat DC dengan mobil biasa? Ya, kelebihannya mobil di dalam kendaraan itu adalah salah satu wilayah teritorial seorang diplomatik gitu, diplomat. Oke. Tahu saya seperti itu. Apalagi? Ya, dia tidak ada tag. Oke, iya betul. Kita lihat tagnya. Tidak ada dia free tag. Ya, tidak ada angka ya. Berbeda dengan mobil biasa itu ada angka berapa, 70 atau 90 ringgit. Dan ya, betul. Apalagi? Adalah mobil negara. Memang kenapa dengan mobil negara? Ya, tentunya semuanya perawatan, kemudian semuanya pembiayaan dari negara semuanya. Oke. Good. Nanti saya akan tanya-tanya ke yang lain. Oke, mumpung saya atau bisnya lagi berhenti, saya akan tanya-tanya dengan Bapak Taufik. Pak Taufik ini sudah sering masuk di channel saya ya. Kali ini saya akan bertanya untuk melanjutkan pertanyaan saya yang tadi tentang perbedaan plat nomor mobil di Malaysia pada umumnya dengan plat nomor mobil DC. Ya, kantor perwakilan. Kantor perwakilan. Nah, Pak Taufik sebagai orang yang pernah bekerja di kantor diplomat lah di Johor ya. Nah, itu apa perbedaannya Pak Taufik? Kalau mobil biasa ya, mobil biasa per negeri huruf pertamanya itu Ya, menunjukkan negeri, wilayah. ya. Kuala Lumpur W, Kuala Lumpur, Selangor B, W, ya, Johor J, Johor J, nah, dan lain-lain. seterusnya. Ya, Setelah itu dia akan ada huruf pertama menunjukkan negeri, huruf kedua biasanya menunjukkan tahun. oke. Ya. Oh gitu ya. Terus Oke.
ke selanjutnya. Kalau nomor ya biasa. Kalau di sini juga di Malaysia, sebenarnya di negara lain juga Pak Mev. Ya. Di Indonesia, di Amerika, di mana-mana ada kantor diplomatik. Oke. Kantor perwakilan negara, Ya. negara sahabat. Ya. Nah, kalau Indonesia itu nomornya tuh 29. Untuk perwakilan Indonesia yang di luar negeri, Ya. itu diawali dengan nomor 29. Itu 29 itu nomor di Malaysia ya. 29 itu adalah kode Indonesia. Itu untuk semua perwakilan Indonesia di luar negeri diawali 29 atau di Malaysia saja? Setahu saya nomor 29 di Malaysia, apa bisa jadi di luar negeri, tapi saya kurang pasti itu ya. Oke, dan diakhiri dengan DC ya? Diakhiri dengan DC kalau di kedutaan besar. Ya. Kalau di konsulat jenderal itu tidak DC tetapi CC. Apa itu CC? Konsulat code kayak gitulah. Kalau DC kan diplomatic code ya. Iya. Berarti kayaknya sepertinya konsulat code. Oke, nah Ya. sekarang apa keistimewaannya yang dimiliki oleh mobil dengan plat DC DC atau atau CC CC ya? Karena mobil diplomat. Oke. Yang pertama yang saya tahu bahwa privilege-nya tinggi sekali ya, karena itu menunjukkan pegawai perwakilan negara. Ya. Yang kedua, yang saya tahu selama ini bahwa kantor mobil DC atau mobil CC itu tidak disaman kalau melakukan pelanggaran. Oke, kebal terhadap hukum yang Benar. berlaku di negara Ada tersebut. kekebalan diplomatik Kekebalan menempel juga di kendaraan. Oke. Kendaraan sebuah negara kantor perwakilan. Oke. Nah, apa bentuk yang salah satu ya? Seperti kalau dia lari laju, speed trap, Ya, itu oke. saman tetap keluar, tetapi tidak dibayar. Oke. Maksudnya ada understanding di situ, ada Ya. pemahaman antara ini, jadi nanti dihapus. Oke. Tapi kita juga punya kewajiban, Pak. Memang seperti tidak disaman. Namun kita kan nggak bisa juga parkir sembarangan, menghalang mobil lain. Yeah. Kan tetap juga itu kan etik ya. Ya. Nah, Dan kita juga membawa nama baik negara asal kan, negara jangan kita sendiri. mentang-mentang, oh ini mobil diplomatik tidak disaman, tidak Yeah. dia akan didenda, tidak Yang nggak kena hukum yang berlaku di negara setempat lah. di hukum jalan raya ya. Iya. Tapi tetap juga etik itu berjalan di mana-mana. Oke, Karena iya. pernah terjadi ada diplomatik asal parkir saja. Iya. Katanya di depan pasar kayak gitu tuh Iya. menghalang. Nah, ini kan memalukan. Memalukan betul. Atau menerjang lampu merah, ya kan? Tetap tidak boleh, karena ini masalah keselamatan ya keselamatan. Iya. Kekebalan diplomatik ya kekebalan diplomatik. Seperti kalau mungkin speed trap misalnya, walaupun itu juga mengganggu keselamatan, namun Oke. dia kadang-kadang lebih dimaklumi. Oke, terima kasih Pak Taufik. Nah, teman-teman, sebenarnya materi seperti ini di PPKN diajarkan di kelas 11. Di kelas 11 diajarkan tentang keistimewaan seorang diplomat. Salah satunya adalah di dalam kendaraannya itu berlaku hukum negara asalnya. Kalau itu diplomat Indonesia, maka di dalam mobilnya itu berlaku hukum Indonesia. Nah, akhirnya terjadilah keistimewaan tadi, misalnya tidak kena saman, atau pokoknya intinya itu tidak dikenakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tapi sebagai seorang diplomat yang mewakili negaranya harus berperilaku baik. Karena kalau sering melakukan pelanggaran, maka akan kena namanya persona non grata. Ya. Pribadinya tidak disukai. Nah, itu bisa dipulangkan atau di-recall. Ya, dipulangkan kembali ke negara asalnya. Itu kan memalukan ya. Jadi walaupun punya keistimewaan, tapi ada balancingnya bahwa kita tidak boleh menggunakan itu semena-mena. Ya. Itu salah satu saja dari keistimewaan sebagai seorang diplomat. Tentu saya akan bahas di video yang lain nanti apa saja keistimewaan seorang diplomat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih Pak Taufik. Mantap. Iya. Terima kasih.